الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi wa'ada al-muttaqina bi jannatin wa na'im wa tawa'ada al-kafirina bi 'adzabin alim fama lahum min syafi'in wala sadiqin hamim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'takifin wal mu'takifat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Lebih-lebih kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam yang meningkat, dalam kondisi beribadah, puasa dan iktikaf, maka ini sungguh karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salam dan salam juga Allah sampaikan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqamah, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua DKM dan perangkatnya, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, ustadzah yang hadir di masjid ini. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah pentingnya ruqyah syariah. Kenapa kita harus mempelajari ruqyah syariah? Perlu kita bersihkan pemahaman tentang ruqyah. Sebagian masyarakat mengatakan ruqyah itu mengusir jin. Ruqyah itu berhubungan dengan mistik. Ruqyah itu muntah-muntah. Apalagi ruqyah itu kesurupan, membongkar aib, dan seterusnya. Karena ini ibaratnya orang yang ditutup matanya atau orang buta suruh pegang gajah, dia pegang belalainya saja. Oh, gajah itu seperti ular panjang. Disuruh pegang badannya, oh gajah itu kayak gunung, dan seterusnya. Karena tidak keseluruhan, hanya sebagian-sebagian ada pemahaman tentang ruqyah syariah. Nah, insya Allah mari kita perdalam lagi pemahaman tentang ruqyah syariah. Jadi jelas sekali bahwa yang pertama, kenapa kita belajar ruqyah syariah? Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut sunnah? Karena Rasulullah pernah melaksanakan. Karena Rasulullah pernah meruqyah sahabatnya, mendoakan sahabatnya. Ya. Baik yang kena gangguan jin, baik ada sahabat yang meruqyah karena tersengat kalajengking, ya. Ada yang karena penyakit ain dan sebagainya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qiyamah, wa qila man wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq. Dan dikatakan kepada orang yang sudah sekaratul maut, adakah orang yang bisa menyembuhkan? Adakah orang yang bisa meruqyahnya? Artinya
dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan kalimat ruqyah. Roki artinya peruqyah. Ini pentingnya kita mengetahui dasar-dasarnya dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah 47 atau 48 ya, bisa dibuka, dibuktikan ayatnya. Wa qila man raq. Dikatakan orang yang sudah sekarat tidak ada yang bisa meruqyah atau menyembuhkannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Qur'an sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an di dalamnya adalah syifa, kesembuhan. Tidak sekedar obat, kesembuhan. Kalau obat itu banyak orang minum belum tentu sembuh, tapi kalau kesembuhan insya Allah akan sembuh. 3 kali dalam surat Yunus 57, Al-Isra 82 dan Fussilat 44. Syifa ada secara khusus syifa ulima fi sudur. Jadi kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, penyakit hati, penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit fasik, penyakit hasad, ya, iri, dengki dan seterusnya. Ini justru penyakit yang lebih dahsyat, ya, penyakit yang lebih besar efeknya daripada penyakit fisik. Ini obatnya Al-Quran. Itu surat Yunus ayat 57. Kemudian dalam Al-Isra 82 ini secara umum, syifa secara umum, fisik atau non fisik, jasad ataupun jiwa ataupun raga. Ini tentang dasarnya, kita nggak banyak bahas itu karena insya Allah sudah pada paham. Yang saya sebutkan kenapa menghidupkan sunnah, karena ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, ruqyah sebagai pembentengan diri dengan wirid-wirid dan zikir yang syar'i dari pengaruh ain, jin, sihir dan lain-lain. Jangan sampai terjadi di suatu tempat, di perusahaan, ada seorang Islam yang kesurupan. Di situ mayoritas Muslim, bahkan ada ustaz, ada muadzinnya juga. Ternyata orang yang kesurupan ini tidak ditangani oleh mereka, tapi malah oleh orang non Muslim. Ini bahaya. Orang Islamnya nggak berani megang saudaranya yang lagi kesurupan. Ya, ini akhirnya mengundang kita untuk pelatihan ruqyah. Jangan terlambat. Jadi, kalau kita sudah memiliki pembentengan diri dengan wirid-wirid, tadi pagi saya sudah membaca ayat kursi, saya sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pede menghadapi itu setan, pede menghadapi itu jin. Masalahnya itu kan bukan karena tidak tahu. Banyak kaum muslimin, para asatidz itu yang tahu tentang ruqyah, tapi kebanyakan tidak berani untuk melangkah. Ini perlu keberanian, maka harus ada bentengnya dulu. Jadi dengan ruqyah ini berarti kita membaca zikir-zikir untuk membentengi, memagari diri dari gangguan setan. Tuh. Yang ketiga, sarana dakwah yang sangat efektif untuk menyelamatkan akidah masyarakat dari bahaya kesesatan dan kesyirikan. Kita melarang orang datang ke dukun paranormal. Ketika ada orang punya masalah, kaum muslimin punya masalah, kemana dia akan? Ya, mencari solusinya. Nah, ini kita harus memberikan solusi. Maka perlu dibukakan klinik-klinik ruqyah. Walaupun ada sebagian saudara kita yang mengatakan itu bid'ah, insya Allah ini bid'ah hasanah, saya jawab itu. Karena tidak ada yang melanggar, kecuali ada yang melanggar, itu urusan lain lagi. Kita ada SOP-nya, standar operasi prosedur ruqyah itu ada. Maka ada asosiasi ruqyah syariah Indonesia. Dan insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada ustadz yang buka praktek ruqyah, dia izin ke Dinas A,
dinas kesehatan, Dinkes. Itu biasanya nanti akan dapat rekomendasi dari ASI. Gitu lah. Dan Pak Torijo ini yang di Cilacap, Ustaz Torijo. Jadi sarana dakwah bagi mereka untuk menyelamatkan akidahnya dari kesyirikan. Bahkan juga selama ini kita ceramah puluhan tahun, tidak pernah ada jamaah kita yang membawa jimat untuk dimusnahkan. Namanya jimat, namanya agama, pegangan. Ya orang Indonesia atau orang Jawa ini masih memasyarakat sekali. Kalau ada orang mau pergi ke luar daerah, dibawain gembolan sama orang tuanya, azimat, entah ditaruh di dompet, di gesper atau di mana. Ini suatu kesyirikan, karena bergantung pada tamimah tadi, pada jimat tadi. Ketika kita jelaskan tentang ruqyah, kita sebelum ruqyah harus bersihkan dari kita kesyirikan-kesyirikan yang pernah terjadi. Kita taubat dari kesyirikan-kesyirikan yang pernah belajar ilmu tenaga dalam, mungkin kebal, mungkin apalagi ilmu sikilan atau apalagi ya, kita bersihkan semuanya. Taubatan nasuha, termasuk kalau ada punya pusaka-pusaka jimat-jimat. Ini biasanya yang dikeramatkan, pusaka-pusaka jimat itu berisi tentang di dalamnya ada khodam atau jinnya, maka kita bersihkan. Jangan sampai akidah kita tergadai, amal kita habis karena perbuatan syirik. Nauzubillah. Yang keempat, sarana yang efektif dalam meningkatkan kondisi rohani. Kita itu iman naik turun. Maka untuk meningkatkan kondisi rohani yang paling cepat adalah dengan zikrullah. Zikrullah yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Maka syarat ruqyah yang pertama dia harus bisa baca Al-Quran. Bacaannya yang baik, yang benar sesuai dengan tajwid. Ini karena untuk meningkatkan rohani kita. Atau zikir-zikir yang baik, misalkan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau baca tahlil saja, astagfirullah, la ilaha illallah, atau istighfar, astagfirullah. Itu untuk meningkatkan rohani kita, keimanan kita sebagai aktivis dakwah. Karena sebagai aktivis dakwah itu sudah menjadi incaran setan. Setan itu akan memusuhi orang yang dekat kepada Allah. Yang jauh dari Allah sudah menjadi teman. Nah, ngapain repot-repot ganggu orang yang sudah maksiat? Jadi jelas sekali. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Itu ditujukan pada orang-orang yang beriman. Sungguh setan itu adalah musuh bagi kalian yang beriman. Karena setan berjanji akan mendatangi dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Nah kalau sudah perbuatan setan, ya setannya tidur-tiduran aja. Gitu. Maka jangan takut. Memang sudah diincar dari ketika Adam diturunkan ke bumi, sudah ada perjanjian. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surat Shad ayat 42, iblis bersumpah di depan Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu anak semuanya kecuali yang engkau ikhlaskan, engkau beri hidayah dia, engkau murnikan tauhidnya, hanya beriman kepada Allah dan hanya bertawakal pada Allah. Ini akan selamat. Baik. Jadi 4 hal ini kenapa kita harus ruqyah. Jadi jangan takut. Ada yang nakut-nakuti. Kalau kamu ruqyah nanti akan serangan balik. Emang main bola saja. Kita tawakal pada Allah. Apapun yang akan terjadi sudah Allah catat. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, sudah Allah catat. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, semua yang akan terjadi sudah dicatat oleh Allah. Jadi insya Allah kita selamat kalau sudah punya keyakinan seperti itu. Tentu kita harus selalu menjaga kondisi iman kita, ya, kondisi rohaniah kita. Insya Allah dengan ruqyah itu malah semakin dekat pada Allah.
Apa itu ruqyah syariah? Secara singkat tentang ruqyah. Ruqyah telah ada sebelum masa Rasulullah. Karena gangguan setan ini ya, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Ya, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Nabi Nuh, kemudian Nabi setelahnya, bahkan ketika zaman Nabi Musa, di sana ya, di antara mukjizatnya itu adalah memiliki mukjizat untuk mengalahkan tukang-tukang sihir. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu menceritakan tentang malaikat yang diturunkan di Babylon untuk mengajarkan ilmu-ilmu sihir sebagai fitnah, ujian bagi mereka yang hidup pada saat itu. Dan selalu dikatakan, kalau kamu belajar ilmu ini, kamu akan kufur, alam takfur. Maka janganlah kamu belajar ini. Kalau belajar ini menjadi kafir. Ya, dasar manusia yang ada juga tertipu oleh setan. Masih saja ada yang belajar dengan ilmu-ilmu sihir. Di antara tujuannya ilmu sihir itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan seterusnya banyak sekali ya. Jadi ruqyah sudah ada sebelum itu. Kemudian pada zaman ya jahiliyah, tentu ruqyahnya juga jahiliyah juga. Ada sampai sekarang itu yang bikin jimat, mintanya itu ke Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Maka hati-hati kalau ada yang masih pegang jimat, dibuka. Saya ada jimat itu yang katanya di daerah sini ya. Jimatnya itu berbentuk orang tahiyat, ya. Tapi di situ ditulis Allah, Allah, Allah dari mulai kepala, dada sampai kaki ditulis Allah, Allah. Kemudian di bawahnya ditulis hadhihi suratullah. Ini adalah gambar Allah. Ini kesyirikan yang nyata, tapi dibungkus. Dan biasanya kalau yang punya dibekali jimat itu awas, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka matamu buta. Ditakut-takuti. Karena itu ada kesyirikan di dalam. Jadi sebelum Rasulullah banyak penyimpangan dalam ruqyah, maka Rasulullah melarang ruqyah. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Rasulullah mengatakan sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra ruqyah-ruqyah itu dan juga pelet, guna-guna itu adalah syirik. Kemudian para sahabat menanyakan, setelah itu mereka imannya sudah mulai kuat. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami pada zaman jahiliyah meruqyah, membacakan jampi-jampi dan bermanfaat, banyak orang yang sembuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Sampaikan ruqyah-ruqyah yang kalian miliki, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalam. Di situ harus digarisbawahi. Ruqyah itu boleh selama tidak ada kesyirikan. Apa arti ruqyah? Dari bahasa Arab yaitu roko yarqi ruqyatan, berarti al-audah atau bacaan perlindungan. Jadi ketika kita membaca surat Al-Falaq, An-Nas, secara bahasa itu sudah ruqyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini juga sudah mohon perlindungan. Itu secara bahasa ruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibnu Atsir mengatakan ruqyah bacaan pelindungan yang dibacakan pada orang yang sakit. Ini lebih khusus lagi. Disebut ruqyah karena dibacakan untuk orang yang sakit. Secara istilah, bacaan yang dibaca untuk minta kesembuhan yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini pengertian ruqyah secara mudahnya. Jadi bacaan dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah untuk mohon kesembuhan orang yang sakit atau perlindungan bagi yang sehat. Yang sehat juga perlu diruqyah. Ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Mohon perlindungan. Mau tidur,
kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita doa itu termasuk ruqyah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di kedua telapak tangan, diusapkan. Itu doa sebelum tidur dan bisa untuk praktek ruqyah mandiri. Baca ayat kursi dan sebagainya. Jadi pengertian ruqyah mudah. Jadi bacaan ayat-ayat untuk orang yang sakit atau kesembuhan, mohon kesembuhan bagi orang yang sakit atau perlindungan keselamatan bagi orang yang sakit. Ada saudara kita mau pergi haji, pergi umroh, kita datang diminta doa. Itu sebenarnya bagian dari ruqyah juga. Boleh saja kita mendoakan mudah-mudahan Pak Turijo yang akan berangkat haji dan selamat di jalan misalnya. Itu boleh. Dan doa itu kalau kita banyak semakin insya Allah potensi di ijabah lebih besar. Kemudian juga untuk tempat, ini lebih luas lagi. Tempat, misalnya rumah, gedung, hotel, dan sebagainya. Toko, misalnya. Tanah yang nggak laku-laku dijual, bisa juga diruqyah. Karena doa di situ. Biasanya ada yang menggabung. Asal yang dibacakan itu ayat Al-Quran, doa-doa yang sunnah, itu boleh saja, bagian daripada doa. Syarat-syarat ruqyah syariah. Para ulama sepakat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, mengutip ijma para ulama, ini 3 syarat ini dalam ruqyah syariah. Yang pertama yaitu ayat-ayat Al-Quran atau dengan Asmaul Husna dan doa yang maksur dari Nabi. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Atau doa Allahumma rabban nas bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Menggunakan bahasa Arab. Ya, ayatnya dibaca sesuai dengan bacaan Arabnya. Jangan terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi. Jinnya ketawa. Atau kalau bisanya itu cuma Al-Fatihah saja, kemudian dia berdoa pakai bahasa Jawa misalnya, boleh saja. Ya Allah, sembuhkan si Fulan, sembuhkan si Abdurrahim misalnya, boleh. Itu sebagai doa. Kemudian itu baca la haula wala quwata illa billah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, atau baca Al-Fatihah saja, ayat kursi saja, boleh dan bisa. Kadang-kadang saya ruqyah itu nggak baca banyak-banyak, baca ayat kursi aja sudah dibolak-balik jinnya keluar. Baca Al-Fatihah juga cukup kan? Tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itu sendiri yang menyembuhkan, tapi kesembuhan itu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di peruqyah tidak ada yang sakti. Kalau peruqyah sakti berarti ruqyahnya tidak sakti. Karena kesaktian itu akan menimbulkan menarik hadap. Misalnya ada sebelum cerita tentang penyakitnya dia sudah tahu, bisa merawat. Oh, kamu ini begini-begini. Dulu kamu melakukan ini dan itu. Tanpa dikasih tahu penyakitnya sudah tahu. Atau dia bisa baca, oh ini jinnya ada 10, satu dari gunung sana, satu ke gunung sini, ada dari pantai. Tapi mengatasnamakan ruqyah misalnya, jangan ke sana. Nah itu berarti dia sudah pakai ilmu-ilmu gaib, pakai jin juga. Atau kalau nggak pakai jin, cuma arang-arang saja, berarti bohong juga kalau nggak. Baik, kita lanjut, nanti kita akan praktekkan yang sesuai dengan syari. Bagaimana sifat-sifat ruqyah syariah? Kita berusaha untuk selalu baik, soleh. Walaupun kita tidak mengklaim diri kita sebagai orang yang paling soleh. Kalau saya paling itu yang tidak boleh. Tapi kita berusaha untuk soleh, mengajak orang lain juga soleh. Jadi yang pertama harus berakidah lurus, akidah yang sahihah, seperti salafus saleh yang bersih, jernih, benar, serta terbebas dari syirik dan bid'ah. Kita tidak menggunakan
setan atau bantuan dengan hadap-hadap atau jimat-jimat atau sajen-sajen minyak-minyak yang dilarang. Tapi kalau kita pakai minyak yang wangi, yang baru, asli boleh saja, karena itu disukai oleh malaikat dan dibenci oleh setan. Pakai herbal misalnya minyak habas sauda, minyak zaitun, boleh, yang halal yang boleh. Tapi kalau misalnya harus pakai ayam cemani, ayamnya hitam, kulitnya hitam, darahnya juga hitam, harganya 25 juta. Tapi kalau orang kepepet dibeli juga itu. Ada orang yang sudah ngajinya puluhan tahun, ya baru 2 malam kemarin konsultasi suaminya dapat amanah jadi lurah. Lama-kelamaan ya istrinya karena kesibukan suami, istri merasa kurang diperhatikan. Nanya ke kakaknya, katanya bisa melihat dari jarak jauh, bisa merawat. Dibilang suami kamu digoda oleh cewek, makanya dia gak pulang-pulang. Gitu. Dan dipercaya. Minta transfer uang 10 juta, minta begini. Setelah ketemu dengan saya, itu hanya salah paham saja. Dan suaminya tidak pernah selingkuh dan naudzubillah. Malam-malam ini juga ikut iktikaf. Saya iktikaf di Masjid Al-Ihsan, dia datang untuk ya konsultasi gimana caranya ini. Itulah godaan manusia. Walaupun tiap hari ngaji, ya sholat, tapi kalau akidahnya masih belum bersih, masih percaya pada dukun, susah juga. Maka harus dipahamkan. Bahkan dia ngecek rukyah begini, katanya si dukun dia itu. Kalau rukyah itu biasanya buangnya gak terpanen, nanti habis dibacain balik lagi katanya. Sok-sok tahu juga dia tentang rukyah. Ya. Padahal tidak seperti itu. Mereka yang malah dusta, berbohong. Jadi kalau menghadapi di masyarakat seperti itu, jangan aneh, jangan merasa kita itu kecil. Tetap kita ini yang benar kita sampaikan. Baik. Yang kedua, kita harus mewujudkan tauhid yang murni dalam perkataan dan perbuatan. Artinya mempraktekkan tauhid yang telah kita pelajari. Tauhid hanya mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Kemudian yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah punya pengaruh besar pada jin dan syaitan. Ya, ada pengaruh karena mukjizat Al-Quran itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian harus mengetahui perihal jin dan syaitan. Apa beda jin dan syaitan? Apa perbedaannya? Harus tahu. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Syaitan adalah sifat, karakter bagi jin dan manusia yang membangkang, yang tidak taat, yang maksiat, yang jahat. Ini setan. Jadi setan itu sifat. Dalam surat Al-An'am 112. Silakan dilihat Al-An'am 112 surat ke-6 ya. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikian kami jadikan musuh bagi para nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mengikut para nabi, setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Itu salah satu dalilnya bahwa setan itu sifat. Kemudian dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Apa itu iblis? Ada ayat juga. Iblis adalah bangsa jin yang dulu pernah hidup bersama Adam di surga. Dulunya dia taat pada Allah, tapi sejak dia membangkang tidak mau sujud pada Adam, padahal itu perintah Allah, maka dia diusir dari surga dan
kafir selamanya. Karena dia sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Jadi ciri orang yang sombong itu termasuk ciri iblis. Walaupun dia mengaku Allah sebagai pencipta, walaupun dia mengaku bahwa Allah itu Tuhannya, pengakuan atau imannya itu tidak diterima. Karena iman tanpa dibarengi dengan amal, imannya tidak dibarengi dengan ketaatan pada Allah, maka sia-sia. Dan banyak sekali manusia yang seperti iblis, mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak mau beribadah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tahu dengan setan, jin, iblis. Biar kalau ditanya orang, apa itu setan? Setan itu tuyul. Setan itu apalagi pocong. Nah, ini harus dijauhkan dari otak kita dan mindset anak-anak kita. Jangan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak ada anaknya yang rewel dibilang, awas ada pocong, awas ada tuyul, ada gondorwo. Ini merusak pikiran anak-anak kita. Jangan sampai. Karena yang disebutkan itu semua adalah tahayul, khurafat, hanya khayalan saja. Itu kepercayaan yang turun-temurun yang tidak ada dasarnya dari Islam. Walaupun setan itu bisa menjelma, ya, setan dari golongan jin bisa menjelma seperti pocong, bisa menjelma seperti binatang babi misalnya, bisa seperti anjing misalnya, kayak gitu, bisa menjelma, tapi bukan itu yang artinya dia yang bisa mencelakakan kita, tidak. Jangan sampai di benak kita ini sekarang ini misalnya masih ada rasa takut kalau keluar rumah malam-malam, nanti ada pocong, nanti ada genderuwo. Nah, kalau masih ada begitu, segera doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah sudah hafal semua. Tapi kalau dasarnya orang penakut, lupa itu doa. Ada Pak Haji pakai baju putih-putih dikira pocong. Saya dari kecil itu punya kecenderungan ingin membuktikan. Katanya di depan rumah dulu ada kuburan yang angker. Setiap orang yang lewat malam-malam itu biasanya bapak saya dibangunin. Ya, dipanggilannya mau, saya mau lewat, nggak berani diantar. Akhirnya malam-malam saya lewat di situ, lihat kiri kanan, nggak ada apa-apa. Katanya kalau lewat di situ ada kepala tanpa badan. Ada badan tanpa kepala, itu hanya omong kosong. Bahkan ada katanya kuburan kalau malam Jumat pergi keluar apinya, nah, keluar sinarnya. Saya penasaran, di atas jam 12 malam tak datengin itu tempat, nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada yang ngomong gitu, kita buktikan dan insya Allah itu tahayul, diada-adain aja. Jangan kalau ada orang bilang hantu, kemudian terus itu semua nanti budaya setan. Yang kelima harus mengetahui pintu-pintu masuk setan pada manusia. Kapan setan itu mudah masuk pada manusia? Yang pertama, memang setan itu dicipta sebagai ujian bagi manusia, sebagai fitnah, ujian untuk keimanan. Jadi jangan takut. Memang sudah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata. Ini harus jelas. Karena memang permusuhan, setan akan selalu mengganggu kita. Nah, kapan setan itu mudah masuk? Ketika dia lalai dari zikrullah, lalai mengingat Allah, mudah kerasukan. Ada orang yang bapaknya meninggal dunia, terlalu sedih. Nah, itu juga bisa menyebabkan setan masuk. Ada di daerah Jogja seorang yang kena gangguan gagal otak. Ternyata gagal otaknya itu disebabkan oleh setan.
Waktu dirukyah ketahuan. Masuknya itu karena dia terlalu sedih, bapaknya meninggal, nangis. Akhirnya dia terjatuh. Jatuhnya itu nggak terlalu keras, tapi membuat dia ingatannya hilang. Lupa pada suaminya, lupa pada anak. Saat dirukyah baru ketahuan. Jinnya ngomong, saya dulu masuk ketika dia jatuh. Tapi sebenarnya bukan jatuhnya itu yang membuat gagal otak, tapi saya yang menyakiti di otaknya. Saya bersarang di otaknya. Ketika terjadi dialog panjang, kemudian dia mau tobat, jinnya bilang, tolong diputar bagian otak kepalanya belakang, putar ini. Setelah diputar, jinnya keluar, dia jadi sadar. Ingat suaminya, ingat anaknya. Sebelumnya enggak ya? Itu salah satu kapan dia masuk. Jadi karena lalai, karena terlalu sedih, atau sebaliknya terlalu gembira. Orang jingkrak-jingkrak atau musik-musik, itu setan masuk. Bahkan itu kesetanan. Iya enggak? Orang yang jingkrak-jingkrak diiringi dengan ya musik metal, itu kesetanan. Karena ketakutan juga bisa. Nah, yang kelima itu ketakutan yang berlebihan. Sedih berlebihan, senang berlebihan, lalai dari Allah, dan ketakutan berlebihan. Ini mudah kesurupan. Harus tahu tuh di antara pintu-pintunya. Jadi yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan. Paranoid termasuk itu penyebab gangguan. Nah, dianjurkan dengan sangat sudah menikah. Ini maksudnya kalau membuka praktek. Tapi kalau dalam kondisi dia darurat, ya siapapun boleh berukyah. Bahkan kalau perempuan ngerti yang dirukyah laki-laki boleh juga karena darurat. Karena kita ada juga perukyah perempuan. Rokyah perempuan. Jadi ada ibu-ibu yang subhanallah, alhamdulillah dia berani gitu. Ada laki-laki yang kesurupan dibanting sama dia. Jinnya itu dibanting. Ya, karena dia berani. Karena nggak ada laki lain yang berani. Boleh ada kondisi seperti itu. Kemudian menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ini semua kita berharap begitu ya, dan dosa-dosa. Harus mendukung dan melaksanakan berbagai ketaatan pada Allah. Artinya mengajak dakwah Allah. Yang belum bisa ngaji kita ajak untuk ngaji. Yang masih syirik kita ajak untuk menjauhi dan sebagainya. Harus senantiasa zikrullah, ya. Muhasabah, taubat pada Allah. Jangan merasa sombong. Kalau kita merukyah kemudian ada reaksinya merasa wah sakti, wah ini jangan sampai. Kalau itu ada, segera istighfar, segera mohon ampun pada Allah. Yang ke-10 harus memakai wirid-wirid harian. Mulai bangun tidur sampai tidur itu ada wiridnya. Dan keseluruhan wirid itu adalah mohon perlindungan pada Allah. Masuk kamar mandi, doanya akan dijauhkan dari setan laki, setan perempuan. Masuk masjid, keluar masjid, doa. Ya, kumpul suami istri juga doanya akan dijauhkan dari setan. Zikrullah semuanya. Zikir pada salat juga harus bisa. Tidak hanya salat kemudian pergi. Zikir minimal baca istighfar, Allah anta salam, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Ini cukup. Kalau itu rutin dilakukan itu sudah menjadi wirid harian. Tiap habis sholat. Khusus lagi habis sholat subuh tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Minimal 10 kali. 100 kali lebih baik. Lebih banyak lagi lebih baik. Kalau untuk zikir itu sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha dzikran katsiran. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Dan orang-orang yang zikir pada Allah yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ke-11 mengetahui ilmu hati. Maksudnya tidak terperdaya oleh setan. Penyakit hati itu ya hasad, kibr, sombong, ujub, riya. Ini harus dijaga. Karena sangat mungkin setan itu akan nyelinap melalui itu. Wah, kamu menjadi hebat sekarang bisa mengalahkan setan. Nah,
Misalnya dengan omongan, kalau saya ruqyah, saya baru DM aja sudah pergi jinan. Saya baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim sudah muntah-muntah. Ini sudah ada kibernya, naudzubillah min dzalik. Jangan terperdaya, kita harus selalu menjaga hati kita. Apa langkah-langkah terapi yang efektif? Karena ini sangat punya antum semua dalam ruqyah, maka kita harus tahu apa langkah-langkahnya. Pertama, memperbanyak zikrullah setiap saat dengan hati dan lisan. Saat kita duduk baca subhanallah, alhamdulillah, atau baca hasbunallah. Kalau ada rasa geram-gam, orang Jawa bilang geram-gam, takutnya hasbunallah, hasbunallah, atau hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Seperti tadi naik pesawat mau turun gudang, saya kecil, cuma 10 orang, hasbunallah, Allahu akbar. Ini kalau sudah terbiasa berzikir, jangan nyebut ya Pak, Bapak, anak kecil ya. Ini harus terbiasa zikir seperti ini. Memperbanyak tilawah Al-Quran, masya Allah, ini khususnya yang ketika tulis, insya Allah semuanya sudah khatam. Insya Allah sudah khatam ya, sudah ada yang 2 kali, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah masih ada 4 hari untuk menghatamkan. Ya, khususnya ayat-ayat penjagaan ini bisa untuk jadi ruqyah dan juga untuk wirid. Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, As-Sajdah, Yasin, Dukhan, Al-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Setiap malam kita baca Al-Mulk. Insya Allah di antara fadilahnya nanti di kuburan selamat dari azab kubur. Kalau selamat dari azab kubur, insya Allah selamat dari neraka. Selamat di akhir. Dan di antara fadilahnya insya Allah kuburannya wangi. Kalau kuburan selamat, neraka selamat, insya Allah di dunia juga selamat dari dosa. Nah itu. Jangan berbuat dosa kemudian baca Al-Mulk, berarti fadilahnya nggak kena ya. Bacaannya baru di bibirnya saja, belum sampai ke hatinya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini sudah menjadi wirid kita. Jadi mengamalkan surat Waqiah misalnya tiap hari boleh, membaca tiap hari surat Yasin boleh, tidak harus menunggu hari Jumat misalnya. Karena itu Al-Quran. Memperbanyak doa-doa perlindungan. A'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di tempat yang baru baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa. Atau kalau Anda menempati tempat yang baru, azan di sini. Camping ke hutan atau ke gunung, pantai, azan. Karena itu termasuk doa untuk perlindungan. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, kalau ada azan, jin yang mendengar itu akan lari terbirit-birit sambil ketut. Ketutnya gede untuk menutupi telinganya dari suara azan. Itu terbukti. Maka tidak perlu misalnya bawa pemenyan, bawa ini biar selamat dari gangguan di situ, atau panggil dukun, panggil paranormal. Tidak. Kita harus panggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya ada di rumah gangguan misalnya, jangan takut. Rumah dibangun untuk kita tempati. Kalau ada jenis itu jangan mengganggu. Boleh tinggal tapi jangan mengganggu. Kalau sudah mengganggu, panggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah kabur semua. Sekali belum kabur, 2 kali, 3 kali sampai dia kabur. Atau baca surat Al-Baqarah. Keseluruhan dari surat Al-Baqarah. Insya Allah dia akan pergi dari rumah yang ada gangguan setan. Yang keempat, meningkatkan kesabaran diri dalam menghadapi cobaan iman. Terutama menghadapi pasien-pasien. Kita harus punya kesabaran. Kadang-kadang jam 12 malam telepon, ada kesurupan Ustaz. Padahal kadang-kadang tidak semuanya itu kesurupan. Ada anak muda karena dia sering balapan motor gitu ya. Ternyata dia ingin dibeli motor, pura-pura kesurupan. Ada juga yang karena sudah usianya ingin nikah,
merasa katanya dia dilamar si fulan, ternyata tidak. Ketika diruqyah baru datang sudah menjerit-jerit. Nah, ini patut dicurigai kalau belum apa-apa sudah jerit-jerit nih. Jangan-jangan ada kejiwaannya nih. Betul. Dan kalau kita sudah beribu-ribu nangani orang akan tahu nih. Oh, ini kayaknya kesurupannya ini buatan ini. Nah, saya pijit aja di telinganya ini. Jewer aja. Ini titik untuk cepat mengeluarkan jin. Ini ada bedanya kalau dia karena jin atau karena kesakitan sendiri. Iya. Nanti ada titik-titiknya yang perlu kita tekan untuk mempercepat keluarnya jin. Jadi kita harus optimis. Kalau kita meruqyah, kita tujuannya hanya Allah. Dakwah tujuannya menolong, tujuannya tauhid. Ya. Jangan sampai misalnya sudah capek-capek cuma dikasih 50.000. Misalnya ada perjalanan aja sampai 80 kilo Ustaz. Waktu di daerah Padang naik gunung, turun gunung berjam-jam, sampai sana cuma 50.000. Pulang lagi untuk beli bensin kurang. Ya. Jadi kadang-kadang ya biasa, harus sabar. Nanti insya Allah dapat dari yang lain yang lebih gede. Dan perlu terus terang. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksain. Jangan sampai nanti maksa-maksain kemudian setelah itu ngersuloh. Setelah itu dia ya bilang-bilang tidak enak. Harus memang terus terang saja. Kalau memang bisa, kalau enggak. Atau juga ada sebagian peruqyah itu yang terlalu diforsir fisiknya, akhirnya malah sakit. Karena setan itu bisa mencari celah peruqyah. Oh, orangnya ini enggak enakan. Jam 12 malam tentu juga mau. Sampai pagi akhirnya siang kerja kurang tidur, akhirnya kena tipes. Ini harus kita harus punya siasat. Gejala-gejala gangguan jin dalam dan macamnya. Ini kita mendeteksi, mendiagnosa. Jadi bukan menerawang, tapi dari keluhan orang. Gejala waktu tidur misalnya susah tidur malam, ya. Susah bangun, padahal tidurnya sudah dari sore. Ya. Cemas, mimpi buruk, mimpi seakan-akan tertindih atau repat, mimpi dengan lawan jenis yang sama berkali-kali. Ini biasanya kena pelet. Mimpi melihat orang aneh, mimpi kedatangan misalnya orang pakai baju putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, ngasih ajaran apa, wirid apa. Gejala pada waktu terjaga, ya, artinya tidak tidur, ketakutan berlebihan, orang ini, emosi yang tidak terkendali, sakit yang tidak diketahui secara medis, sering terjadi di rumah sakit. Baru hari Sabtu yang lalu saya meruqyah seorang muslimah sudah 21 tahun menikah, belum punya anak. Kisahnya biasanya saya curiga kalau sudah lama nggak menikah, sudah menikah nggak punya anak, padahal secara ininya normal, suami istri normal. Pertama kena kista, ya, sudah diangkat kistanya. Terakhir katanya rahimnya harus diangkat, sakit terus. Waktu datang ke klinik rumah sehat Atikram itu nggak bisa berjalan, harus dibopong. Akhirnya duduk, ya kita terapi. Saya sudah tahu dari suaminya bahwa penyakitnya ini. Waktu diruqyah pertama mendengarkan saja, kemudian setelah ada kita pancing dialog, jin setan yang mengganggu si fulanah ini keluar, dia mulai reaksi, mulai menunjukkan ternyata jin itu sudah ada sejak dia kuliah. Dulu waktu kuliah ada dosennya yang suka sama dia, mau dijadikan istri kedua, dia nggak mau. Jadi korelasinya ada gitu. Jin yang menyebutkan si fulan dalam kondisi tak sadar, setelah diproses itu benar.
Ternyata suaminya coba cerita, dulu waktu malam pertama Ustaz, saya pegang aja nggak mau. Nah itu karena sudah ada jinnya. Selesai rukyah ada 3 jin yang keluar. Subhanallah dia bangun, saya di mana ini gitu. Terus dia pegang-pegang perutnya yang sebelumnya kesakitan, hilang sakitnya. Yang sebelumnya itu membengkak seperti orang hamil, hilang juga bengkaknya. Kemudian sebelumnya bangun aja nggak bisa, harus dihopong, bangun sendiri. Disuruh jalan-jalan. Nah, lompat nggak sakit. Sebelumnya nggak bisa sujud, rukuk sujud. Alhamdulillah, hilang seketika. Karena ya, walaupun dia sudah diobati bertahun-tahun, secara medis ada kelihatan juga, tapi perlu ada yang lain. Kalau misalnya secara medis sudah diobati nggak sembuh-sembuh, ini ada indikasi itu gangguan setan, kena sihir, santet atau guna-guna. Maka sebaiknya ruqyah itu bukan alternatif, tapi yang pertama. Dan mestinya ruqyah itu dijadikan pertama. Ya. Insya Allah kalau kita punya rumah sakit, namanya bukan rumah sakit, rumah sehat. Jadi sebelum ditangani secara medis, kalau medisnya dicek misalkan gula darahnya apa itu normal boleh lah. Tapi kalau sudah diobati nggak sembuh-sembuh, nah, harus ruqyah. Dan seharusnya dokter-dokter itu juga mengerti ruqyah. Ketika akan memberi resep, dia baca doa. Ada beberapa dokter yang menjadi amputasi di Jogja, Pak Dokter Sagiran yang memiliki rumah Nurul Hidayah itu, beliau juga peruqyah. Putranya juga peruqyah, namanya Dokter Azam. Dulu kisahnya waktu dia membedah, karena dia spesialis bedah. Ada pasien yang sudah dibedah, diambil paku di tubuhnya. Besok ada lagi, lebih banyak lagi. Aneh. Panggil peruqyah, Ustaz Fadlan datang. Di ruqyah, muntah-muntah yang keluar paku. Tidak hanya itu, ketika ruqyah itu seperti ada hujan paku. Nah, di situ membuka pemahaman kesadaran tenaga medis memang penyakit yang disebabkan oleh sihir itu ada. Maka pengobatannya juga dengan terapi ruqyah, Al-Quran. Jadi kalau ada penyakit misalnya pindah-pindah, sudah diobati nggak sembuh-sembuh, itu harus diruqyah. Ciri gangguan setan, was-was, waham, curiga berlebihan, ini juga ciri gangguan ruqyah. Gangguan setan harus diruqyah. Bukan ciri-ciri diruqyah ya, ciri-ciri diruqyah, perlu diruqyah. Was-was ini misalnya orang wudu, sudah 3 kali diulang lagi. Ini perlu diruqyah. Dulu ada seorang dosen datang ke tempat saya lihat kakinya itu putih, kutu airan, kena kutu air. Saya tanya, kenapa ini Pak? Saya bangun tidur, azan subuh bangun, pergi kamar mandi, tapi keluar jam 7. Ya kenapa? Ya karena merasa belum bersih, belum suci. Jadi di air terus, kena air terus. Kalau saya ketemu yang kayak gini, saya candai, Bapak ini nggak perlu diruqyah. Terus kenapa Ustaz? Ya kan saya lagi ada gangguan ini. Anda jadi ikan saja, hidup di air. Dalam kondisi gitu dia baru tersadarkan diri. Iya. Kalau mau ibadah, caranya ikuti Rasul. Saya bilang itu, jangan mengikuti pikiran kita, perasaan kita. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan wudu membasuh muka 3 kali cukup. Kalau lebih itu bid'ah, itu mubazir. Tangan juga begitu, kaki dan seterusnya. Kok sampai berjam-jam udah buang-buang air, ya? Kemudian juga untuk airan, nggak perlu diruqyah, jadi ikan aja. Akhirnya pulang, tapi insya Allah selain subuh ya. Kadang-kadang ruqyah itu ya tidak selalu dengan ayat-ayat, tapi dengan ini juga bentakan juga. Wahab ini juga hampir mirip. Ada seorang spesialis jiwa. Dia sudah praktek di rumah sakit jiwa global itu puluhan tahun.
kena waham. Nah, wahamnya apa? Dia merasa tulang belulangnya ini sudah nggak bisa untuk bergerak, merasa tulangnya ini tidak bisa untuk berdiri, tapi dia jalan kemana-mana bisa, naik tangga, turun tangga bisa, masih tiap pagi itu muterin taman di kompleknya bisa, tapi saya ini lemas, saya nggak bisa apa-apa. Ini namanya waham. Jadi antara kepercayaan dia, perasaan dia dengan kondisi yang semestinya itu berbeda. Saya telusuri karena dia spesialis dan pinter. Caranya saya tanya dari awal, kenapa terjadi seperti ini? Ternyata dia ini ahli ibadah. Dulu waktu mau mengobati dia berdoa, ya Allah, jadikanlah semua sel-sel orang yang minum obat ini mati semua. Maksudnya dia berpikir, saya salah dulu. Saya pernah minum obat itu yang pernah saya doakan supaya sel-sel yang ini bakteri-bakteri mati. Berarti doa saya ini salah. Padahal ada bakteri yang bagus, sel-sel yang bagus. Di situ dia goyah. Oh, berarti sel-sel yang ada dalam tubuh saya ini sudah pada mati semua. Ini waham. Dan dia sudah kemana-mana. Akhirnya apa? Saya dapat cara. Karena dia mendesak terus, Ustaz, saya bikin obat yang manjur. Nah, sekali minum saya tidak perlu lagi berobat, tidak perlu kesini lagi. Kemudian saya candain, Bu, saya punya obat manjur sekali. Ya, benar. Iya, kalau ibu minum ini nanti nggak perlu kesini lagi. Bahkan nggak merasa sakit lagi, saya bilang. Semakin dia mendesak, benar Ustaz, benar. Saya bilang, nah, dia karena mendesak, apa obatnya? Baygon. Dia ketawa. Ketawa kenceng dia. Baru di sini saya bisa ketawa lagi. Di situ malah sembuh dia. Ibu ini percaya tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dia sendiri mengatakan ini mahal. Iya mahal. Dampaknya apa? Minum racun biar mati. Ya nggak mungkin kan saya menyuruh untuk bunuh diri. Tidak mungkin. Tapi dia akhirnya tahu. Jangan ikuti perasaan. Kita harus dilihat itu yang kenyataan. Ini cara salah satu kadang-kadang kalau mendapati pasien yang bandel. Karena dia orang pinter. Kita kadang-kadang harus ya ngebanyol gitu. Baik. Itu waham. Curiga berlebihan sama itu. Selalu karena perasaan. Mohon maaf biasanya ibu-ibu ini. Suaminya ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, wah jangan-jangan ini kemana nih? Padahal lagi sholat misalnya. Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Nggak pernah kentut, tapi giliran sudah mau jamaah ke masjid, kentut lagi. Ini ciri gangguan. Lupa rakaat. Padahal sholat subuh misalnya, ini rakaat 3 atau rakaat 4. Salat subuh. Bagaimana tahapan ruqyah syariahnya? Nah, ini kalau kita ruqyah pertama sebelum ruqyah mempersiapkan tempat supaya malaikat masuk ke tempat itu. Bersihkan tempat-tempat itu dari patung-patung, gambar-gambar yang memiliki roh atau nyawa. Jadi tidak perlu ada foto misalnya pose pengantin, foto ini dipajang gitu. Kalau mau kesimpan boleh disimpan di galeri khusus. Kalau di ruang tamu ini bisa menyebabkan ya malaikat tidak mau masuk rumah. Malaikat apa? Malaikat rahmah, bukan malaikat maut. Nanti kalau malaikat maut biar gak mati pasangin patung di rumahnya. Membersihkan dari pelanggaran syariat, mengajarkan pemahaman akidah yang benar. Jadi dakwah dan ruqyah ini sebagai dakwah. Menjelaskan proses ruqyah dan bedanya dengan sihir, bedanya dengan dukun. Ya, kalaupun ada air misalnya kita air di ruqyah dibacakan. Bedanya bacaan kalau kita ayat Al-Quran, kalau dukun misalnya mantra-mantra atau doa-doa yang tidak dipahami, atau kita bantuan pada setan.
mendiagnosa, tadi menanyakan tadi pernah mimpi-mimpi buruk, apa penyakit yang tidak sembuh-sembuh, penyakitnya pindah-pindah misalnya. Kemudian ya ini dianjurkan untuk berwudu, ya karena kita doa. Tapi kalau memang dia nggak bisa berwudu ya nggak apa-apa, nggak harus dipaksa. Jangan membantu mereka kecuali dengan mahramnya. Kalau yang ada yang menemani, jangan sampai berduaan saja karena pintu setan ini sangat banyak melalui itu. Ya. Berdoa kepada Allah agar menolong mengeluarkan jin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi selalu banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini ayat-ayat yang kita baca. Namun ringkasnya secara keseluruhan ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi adalah boleh. Doa-doa yang sahih itu boleh dipraktekkan untuk ruqyah. Maka kita perlu menghafal doa-doa itu. Perlu dihafal. Allahumma rabban nas. Atau yang paling mudah nanti itu baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Saya harapkan nanti keluar dari sini hafal itu doa semua. Karena doa itu untuk bisa kita sendiri, bisa untuk keluarga, ya istri, suami, anak, ya, orang tua bisa didoakan dengan itu. Jadi bismillah kita baca bareng-bareng. Bismillah. 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 A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya itu a'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu, dari kejahatan apa yang aku temui. Wa min syarri ma ajidu wa uhadir, dan yang aku khawatirkan, yang aku takutkan. Itu 7 kali. Sakit apapun bacain. Insya Allah berikan kemudahan, kesembuhan. Kalaupun tidak langsung, mungkin prosesnya akan lebih cepat. Ini ayat-ayatnya bisa dicatat atau difoto atau apa. Nanti saya lupa nggak bawa buku ruqyah. Sebenarnya ada buku kecil. Oh ada ya. Sudah ada. Alhamdulillah kalau sudah ada. Jadi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus, Taha, ya, Al-Mu'minun. Tapi biasanya beda kalau mencatat sendiri dengan yang ada di buku. Kalau dicatat ini biasa lebih ingat. Ar-Rahman, Al-Hasyr, Law anzalna hadzal Qur'an, Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Insyirah, bisa. Yang paling utama yang sering kita baca ya Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat kursi, 2 ayat akhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Reaksi-reaksi yang terjadi saat ruqyah biasanya bergetar, merasakan panas, dingin, ya. Jadi muntah itu hanya sebagian kecil reaksi, dan biasanya ruqyah itu ada sugestinya, karena pemahamannya kalau orang di ruqyah itu muntah, padahal nggak selalu itu. Maka khususnya di bulan Ramadan ini, saya sampaikan ini sebelum nanti juga mungkin ada yang bertanya juga bagaimana ruqyah pada bulan Ramadan. Ya. Jawaban detailnya tergantung pasiennya, tergantung waktunya juga. Misalnya ruqyah Ramadan malam hari bebas, mau muntah mau minum nggak apa-apa, baik peruqyah atau yang di ruqyah. Kadang-kadang kan pertanyaannya gitu, bagaimana hukumnya meruqyah di bulan Ramadan? Jawaban pertama, kalau ruqyahnya malam hari, ya, bukan waktu puasa, bebas. Bebas dalam pengertian makan minum dan muntah dan sebagainya, ya. Atau tidak ada yang bisa batalkan puasa.
Kalau siang hari gimana? Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya itu dia sakit, memang nggak puasa, ya silakan. Makanya minta kliniknya tetap buka. Banyak orang yang sakit yang memang tidak wajib puasa. Nah, atau dia bepergian jauh sampai karena dari luar kota, luar pulau, boleh dia nggak puasa. Itu bebas. Artinya dia muntah mau apa nggak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, meruqyah orang yang puasa. Bagaimana caranya? Tadi kan sudah ditanya tadi. Bagaimana caranya biar meruqyah itu tidak muntah? Yang pertama, dari awal harus kita tidak mensugesti orang itu untuk muntah. Misalnya kita katakan pada jin, silakan kamu keluar melalui angin udara, jangan melalui muntah. Karena kamu bisa keluar melalui apa saja. Misalnya begitu. Bisa langsung keluar melalui pori-pori, bisa. Melalui ujung jari, kaki atau tangan boleh. Nah, gitu. Jadi dari awal sudah diingatkan. Kemudian berikutnya, jangan menepuk punggungnya atau menekan perutnya atau lehernya atau melogok. Nah, melogok apa itu? Memasukkan jari ke mulut. Ini yang batalkan puasa. Bila taqoya ahadukum, ya, kalau ada orang yang muntah itu tidak apa-apa. Tapi kalau istaqoa, kalau dia berusaha untuk muntah, itu yang batal. Jadi orang kalau muntah biasa tanpa ada dorongan apa-apa, dia mencium bau yang gak enak kemudian muntah, itu nggak masalah, nggak batal puasa. Tapi kalau masukkan jarinya biar muntah, itu jelas. Atau tekan-tekan lehernya biar muntah, itu yang membatalkan. Kalau misalkan kita tidak sugesti kemudian tiba-tiba dia langsung muntah, itu juga termasuk yang tidak didorong, tidak istaqoa, tidak berusaha untuk muntah, itu tidak batal puasa. Jadi maka kita hukumnya harus rinci. Kalau sengaja untuk muntah itu batal. Tapi kalau orang nggak apa-apa kemudian muntah saja, nggak apa-apa, nggak batal puasa. Maka ketika ada meruqyah orang yang puasa, alhamdulillah tidak muntah. Karena memang dari pagi sudah nggak makan, kosong juga. Paling ludah saja, ya, ludah atau cuma sendawa. Ini bukan muntah, berarti tidak batal. Jadi demikian ya tentang opini ruqyah pada bulan puasa. Kalau malam hari tidak masalah. Orang yang sakit tidak ada masalah juga tentang batal salah tidaknya puasa. Bagi yang puasa dan dia memang terpaksa untuk diruqyah, seperti kita ini belajar tidak masalah. Kalau ingin muntah, ya diarahkan untuk tidak muntah. Misalnya melalui sendawa saja, atau melalui ibu jari atau jari-jari tangan atau melalui udara saja. Baik, dilanjut. Mengantuk berlebihan, ya, sakit pada bagian tubuh tertentu, ya, menangis, bergerak-gerak, teriak-teriak. Nah, ini adalah ciri-ciri ada reaksi dari dalam tubuh. Tapi tidak semuanya teriak-teriak itu karena gangguan jin, bisa juga karena histeris, ya, histeria, ya, karena ketakutan. Yang biasanya ini kesurupan massal. Nah, ini terjadi kadang-kadang bukan jinnya itu menular. Jinnya bisa tambah banyak tidak, karena kebanyakan dia histeria, ketakutan. Ada temannya begitu dia ikut teriak-teriak. Kemudian penanganannya yang salah. Yang sering ini kan terjadi anak perempuan, gadis. Terus yang menolong laki-laki, dia dipegang dia berontak, semakin dipegang semakin berontak. Itu sudah refleks kalau, ya, artinya memang dia sudah terjaga ifah, ya. Orang perempuan mau dipegang laki-laki yang bukan mahramnya pasti dia akan berontak. Nah, ini salah, jangan dipegang rame-rame. Ketika terjadi kesurupan itu, kita tenangkan. Ya, kita zikir misalnya, istighfar semua, ya, tenangkan semua, ya, buka mata, jangan tutup mata. Nutup mata ini cenderung orang kalah, cenderung dia tak sadar kemudian teriak-teriak.
bismillah, baca doa a'udzubillah, dan seterusnya. Begitu caranya. Atau kalau masih ada yang kesurupan, yang berlebihan diasingkan, dijauhkan. Nah, itu cara menghadapi kalau ada terjadi kesurupan massal. Insya Allah kalau kita menghadapinya dengan tenang, jangan panik, bisa berhasil. Mendengar Al-Quran ini setelah ruqyah, dan tadi saat ruqyah, sebelum ruqyah, sedang saat ruqyah, kemudian setelah ruqyah. Mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran 1 juz setiap hari untuk membentengi diri. Menjaga salat berjamaah bagi laki-laki. Jadi mengenai salat jamaah ini kita harus tegakkan salat jamaah. Insya Allah kalau kaum muslimin Indonesia ini sudah 90% atau 70% yang salat jamaah, umat Islam ini akan maju dalam bidang politiknya, maju dalam bidang ekonominya, dan seterusnya. Ya kalau nggak sampai 70%, 60%-nya aja lah jamaah, atau 55%-nya jamaah terus, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, yang sejahtera. Tapi kenyataannya apa? Masjid-masjid itu kalau bukan sholat Jumatan atau Idul Fitri, ada berapa? Ada 3, udah banyak. Itu ada imam sama muadzin sama jamaah lagi. Biasanya musafir lagi jamaahnya yang 3 itu. Ini kondisi umat kita. Maka kita dengan ruqyah ini, di antara syaratnya kalau sudah di ruqyah, laki-laki tegakkan salat jamaah. Dan ini sering dan kita harus selalu kita sampaikan, salat jamaah. Semboyannya ya jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai tua. Jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai tua. Kemudian yang kedua, jangan menunggu mati baru dibawa ke masjid, tapi pergilah ke masjid sampai mati. Kadang-kadang ke masjidnya itu 2 kali, saat akad nikah sama saat sholat jenazah. Gimana umat Islam maju seperti itu? Persis terjadi. Saya pernah ke Australia itu ketemu nenek-nenek gitu ya. Teman kita ini kan muslim semua. Di depan gereja gitu lihat gerejanya kosong. Si nenek-nenek itu cerita, kami itu gereja 2 kali gitu. Ketika nikah sama ketika mati. Itu kondisi karena mereka sudah tidak memahami, tidak percaya pada agamanya. Nah, jangan-jangan kaum muslimin juga begitu, ngakunya Islam, tapi cuma KTP-nya saja. Ngakunya Islam tapi tidak pernah ke masjid. Jangan sampai hanya rajin bangun masjid, semangat bangun masjid, tapi memakmurkan masjid malas. Nah, ini juga ciri perlu diruqyah. Maka pasien ruqyah ini sangat banyak sekali. Orang-orang yang tidak mau ke masjid ini didatangi untuk diruqyah. Insyaallah ya. Jadi baca Al-Quran, sholat jamaah, minum air yang sudah dibacain, zikir, menjalankan sunnah harian, tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan gending-gending, dengarkan ayat-ayat saja. Apa yang disebut dengan ruqyah syirkiyah? Tadi syariah insyaallah berdasarkan dari Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah. Yang syirik adalah sama dengan sihir dan perdukunan. Jadi pengobatan, sihir atau nusroh dalam bahasa Arabnya, atau perdukunan kahanah, yaitu sihir dalam istilah adalah jimat-jimat, mantra-mantra, bungkusan-bungkusan, budelan-budelan, ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan yang bisa berpengaruh pada badan, hati, jiwa orang yang disihir tanpa menyentuhnya. Bisa menyakiti, bisa mematikan,
bisa menghalangi hubungan badan antara suami istri, bisa membuat benci antara keduanya, atau menceraikan keduanya. Dalam kitab As-Sorib Al-Batan. Ini sihir. Jadi sihir itu ada, bisa melalui perantara misalnya foto, bisa melalui perantara boneka, bisa melalui perantara rambut misalnya, seperti yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sababun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas karena Rasulullah pernah kena sihir. Di antaranya sihir itu diambil dari sisa rambut yang ada di sisir Rasulullah. Baik, selanjutnya jenis-jenis atau sarana penyihir, ya, agar dapat bantuan setan. Yaitu ada perjanjian yang harus ditaati oleh manusia supaya jin bisa langgeng ikut dia. Mulai dari tidak mandi junub, kelihatannya Islam, kelihatannya sholat, kalau nggak pernah mandi junub, dia tidak sah sholatnya. Walaupun tiap hari mandi, mandi junub itu kan ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian melakukan perbuatan dosa, zina, menipu, mencuri, makan bangkai, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, minum khamr, ya, dan semua dosa besar. Melakukan perbuatan bid'ah, menuliskan Al-Quran dengan darah haid atau menuliskan dengan terbalik, menulis, ya, dari kiri, yang sungsang, yang dibalik, sholat tidak berwudu, tidak membaca bacaan-bacaan wajib dalam sholat, tidak sholat karena menganggap tingkatannya lebih tinggi, ya, sudah tidak perlu sholat lagi karena dia sudah makomnya makrifat, makomnya sudah hakikat Allah, karena tujuan sholat untuk akhiri sholat kali dzikri. Berarti kalau sudah ingat Allah terus nggak perlu sholat. Misalnya dia ayat Al-Quran ditulis di telapak kaki, makan bangkai manusia, kanibal, homoseks, menduduki Al-Quran, ya, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sandal. Ada kayak gini. Ini cara mendapatkan ilmu dari setan atau ilmu sihir, ilmu perdukunan. Kadang-kadang ada zikirnya dari ayat atau dari Asmaul Husna, tapi cara dan tujuannya salah. Tujuannya bukan karena Allah, caranya dibuat-buat. Misalnya harus sekian kali harusnya, kemudian dibarengi dengan puasa mutih, puasa ini. Nah, itu yang datang bukan karamah dari Allah, tapi bantuan dari hadam jin. Hadam jin, dan itu semuanya termasuk yang syirik naudzubillah min dzalik. Macam-macam sihir dan perdukunan. Ada sihir perasaan, perasakan aja. Sepertinya orang itu dekat sama dia, tapi tidak. Atau perasaan curiga berlebihan, perasaan sakit, ya, tidak percaya diri. Sihir kekuatan gaib, misalnya kebal senjata tajam, kebal. Ini kekuatan gaib, bisa ngangkat mobil tangan satu, bukan mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan ya bisa. Maka dengan telunjuknya saja. Sihir pandangan mata atau sulap. Sulap itu termasuk sihir juga, karena mengubah dari yang banyak remote, ya, menjadi parmut. Ya kan biasanya bunga dimasukin dari kelinci. Apapun itu triknya, itu termasuk sihir, menipu. Sihir gangguan pada bagian anggota tubuh tertentu, misalnya pusing saja, jantungnya saja, kakinya saja. Sihir penyakit permusuhan, ya, dan perceraian. Sihir ramalan nasib, jodoh, dan lain-lain. Sihir pencarian barang, pengambilan barang. Biasanya ini katanya pusaka gaib, cari pusaka gaib. Pencurian, tuyul, ini sihir juga. Menghilangkan barang, tolak hujan, tolak hama, tolak pencuri. Dengan mantra
maka ini disebut sihir. Tapi ada juga yang berpenampilan seperti dukun, ternyata dia tidak dukun, tapi ngikuti ritual dukun, sama saja. Saya punya cerita, ada murid saya, dia kerja di kantor wali kota. Bulan depan, Bapak Wali Kota akan mengadakan walimahan supaya tidak hujan. Si anak buahnya ini, murid saya ini disuruh cari pawang hujan. Dia bingung, gimana ini cari pawang hujan? Saya nggak tahu. Akhirnya dia punya ide. Saya punya ide, Ustaz, apa? Sebelum ini kejadian, dia cerita, Anda biasa memulung kan, pakainya cuma caping, pakai caping. Dia panggil, Mas, mau nggak besok hari Ahad ya, kamu duduk di dekat gedung itu, di pinggir jembatan. Ngapain? Pokoknya duduk di situ, nanti saya kasih uang. Oh gitu. Mau ya? Kasih uang 250.000 kan gede. Dan itu tahun 90-an. Subhanallah, kata dia, hari itu ada hujan. Besok sebenarnya dia masuk ke kantor, disalami sama ini wali kotanya, dikasih duit lagi. Wah, hebat dukun kamu, seharian hujan. Dia ketawa terbawa. Padahal dia bukan dukun, dia tukang pemulung. Jadi kadang-kadang bisa ditipu kayak gitu. Orang yang percaya dukun, asal dia penampilan bahwa keris dan ini seakan-akan dukun beneran. Tapi itu juga nipu, nggak boleh juga. Intinya bahwa ya perdukunan itu banyak penipuan. Sifat-sifat ciri tukang sihir atau dukun. Kalau dia yang dilarang, pertama bertanya nama ibu, bukan Pak ini Bang ya. Bertanya tentang nama ibu untuk dimantra, menerawang, bisa menebak rahasia pasien, meminta benda bekas pasien, meminta saran untuk ritual, minyak, kembang binatang atau uang, minta mantra, membaca mantra, pakai jimat, pusaka, memberi jimat, tumbal. Saya yang ditanam di rumahnya atau di pekarangannya, amalan yang bid'ah. Misalnya baca jalatif 5.000 kali. Ya capek. Ada yang ngamalin begitu, malahnya suruhan. Yang datang Jin Abdul. Ketika ditanya kenapa kamu datang Jin, ya saya dipanggil-panggil. Namamu siapa? Nama Abdul Latif. Jadi jalatif yang datang Jin Abdul. Karena salahnya kan, menakut-nakuti pasien, meminta mahar yang besar. Ini ciri dukun. Waspadalah dan waspadalah. Mungkin selama ini ada orang yang bukan dukun dan tidak tahu tentang sihir sama sekali, tetapi mungkin dia melakukan kebid'ahan. Nih di garis bawah, mengkeramatkan kubur-kubur dan sebagainya. Kemudian muncul sesuatu yang luar biasa pada dirinya, doanya jadi mustajab. Bilang, awas kamu nabrak, kemudian nabrak beneran, misalnya. Bisa membantu tanpa tahu ini merupakan bantuan atau istidraj. Ajarannya tampak bukan di mata orang. Ini harus hati-hati. Hanya karena kehebatannya saja